km. Berapa? 420 km, kurang lebih sekitar 6 jam. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah di perjalanan mungkin pesawat, berapa jam di pesawat? 8 ya? 8 sampai 9 jam, ditambah lagi perjalanan menuju ke Madinah kurang lebih 6 jam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syauqi Mahbub, ya. Boleh dipanggil Syauqi, boleh dipanggil Mahbub. Yang penting jangan dipanggil KPK, ya. Berapa yang kalau dipanggil KPK? Nama saya Mahbub. Saya berasal dari daerah yang di Indonesia itu menghasilkan beras paling enak. Dari mana? Cianjur. Cianjur. Dari Cirebon. Dari Cianjur. Nah, dari Cianjur. Alhamdulillah di sini saya ditemani oleh teman saya, yaitu Ustaz Gabriel. Nah, Ustaz boleh dilihat Ustaz. Nah, ini Ustaz Gabriel namanya ya. Jadi saya akan berdoa nanti sampai 8 hari ke depan. Beliau dari Bengkulu. Nah, jauh jadinya. Alhamdulillah saya di sini mungkin kurang lebih sudah hampir 2 tahunan. Saya dulu sekolah atau belajar di Al-Azhar Mesir Kairo. Saya belajar sama Fir'aun, temannya Fir'aun. Jadi saya di Mesir kurang lebih sekitar 5 tahun, sama juga sama Sekitar. Alhamdulillah tahun ini sudah menyelesaikan studinya di Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah. Mungkin itu saja. Sekarang mungkin ingin cerita sebentar tentang sejarah kota Jeddah. Ada yang tahu kenapa kota Jeddah itu dinamakan Jeddah? Ini kita di Jeddah ini lihat kanan kiri. Nah, jadi kalau di Arab itu memang nggak kayak di Indonesia, kanan kirinya ada rumput. Kalau di Saudi ini yang dilihat itu nanti cuma ada gunung-gunung, gunungnya juga terbuat dari batu. Nah, inilah kita berada di kota Jeddah ini. Jadi Jeddah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya apa? Jadun artinya apa? Kakek. Jadbatun artinya nenek. Kenapa jadi tempatnya Jeddah? Ternyata Siti Hawa itu ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi ini di mana? Di Jeddah ini. Jadi sebetulnya Bapak Ibu kesini itu adalah sebetulnya pulang kampung ke tempat nenek moyang kita, Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di mana? Ada yang tahu? Yang tahu hadiahnya umrah gratis. Nanti umrah kita. Ada yang tahu? Nabi Adam itu diturunkan di India. Jadi jaraknya jauh. Nanti kita akan ke Padang Arafah, yaitu ke Jabal Rahmah, tempat di mana dipertemukannya Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Kalau Siti Hawa jalannya dari Jeddah ke Jabal Rahmah. Kalau Nabi Adam jalannya dari India. Nah, lebih jauh. Jelas. Ya nama tebingnya. Kalau sana kan sungai tinggi itu. Kalau sana kan sungai, itu kan kering gitu. Tebingnya sangat tinggi ini. Jalan dari Jeddah menuju apa? Ya Pak Ustaz? Madinah ya, ini dari Jeddah menuju Madinah. Ternyata di situ ada sungai yang cukup dalam tapi tidak berair. Sungai yang dalam tetapi tidak
supir, lokasi di mana ini? Ini Alpare. Apa? Alpare. Alpare. Ah, iya, iya, iya. Ini supir yang membawa kami dari Jeddah menuju Madinah. Asli orang mana, Pir? Bogor. Ya. Masya Allah, salah. Macetnya luar biasa, tapi di sini dari Jeddah menuju Madinah tidak seperti rame kendaraan yang ada di Indonesia. Masya Allah, justru ini lebih nyaman perjalanan kita dikarenakan tidak banyak mobil, jadi lebih nyaman, lebih enak. Jalannya juga tidak terlalu kencang, enak menikmati keadaan atau suasana perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah yang kurang lebih ditempuh selama 6 jam, kurang lebih 6 jam. Di dalam kotanya di macet. Oh gitu Pak ya. Jalur lintas itu jarang. Ini berarti wilayah kota apa tidak Pak? Ya itu mah jalur lintas, kalau di kita mah tol. Oh, jalur. Oh iya iya. Iya. Kalau di Indonesia tol gitu ya? Iya, kota antar kota. Iya iya iya, antar kota ya. Antar provinsi. Mungkin kalau antar provinsi di Indonesia, beberapa kali saya keluar Jawa, mungkin itu seperti halnya di Sumatera. Ya, Sumatera itu tolnya sepi seperti inilah, seperti ini. Berbeda dengan yang ada di Jawa, Masya Allah. Ya, mobil banyak sekali. Mungkin hampir sama ketika kita jalan di Indonesia itu di Riau, Padang, atau di tadi mana Pak ya? Sumatera ya, Sumatera, di Sumatera. Masya Allah, enaknya luar biasa. Tuh ya, masuk konten. Ya, ini supir serpe lagi turu, yang tidur. Ini masih pagi siang, kalau sore itu udah agak padat. Perlu diketahui para pemirsa dimanapun Anda berada bahwa sekarang di daerah sini, yaitu Jeddah menuju Madinah, itu jam berapa sekarang? Jam 12. Jam 12.10. Jam 12 lebih 10 menit. Nah, ini. Kebetulan di sini supirnya dari Indonesia. Jadi tidak ngomong nyambung.
posisi perjalanan mau menanjak sedikit ini. Masya Allah, pandangannya. Mulai tanjakan. Hampir sama dengan ketika kita berjalan dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, yaitu hampir sama di daerah Semarang. Nah, daerahnya hampir sama dengan Semarang. Gitu ya. Bahwa perjalanan menurut supir yang asli Indonesia, min Indonesia, kurang lebih 2 jam sampai di Madinah, insya Allah. Insya Allah. Kalau di sini tanaman ini namanya apa, Pak? Ini pohon Soekarno. Pohon apa? Pohon Soekarno. Waduh, Soekarno orang Indonesia ya? Ya kan yang nanamnya Pak Karno. Ini ada pohon yang namanya pohon Soekarno. Nah, tentu kita orang Indonesia tidak asing siapa Soekarno itu adalah presiden pertama negara Republik Indonesia. Nah, diabadikan di sini ada yang namanya pohon Soekarno. Katanya menurut cerita ini yang nanam adalah Presiden Republik Indonesia yang bernama Soekarno. Ah, gitu ya.
Yang punya bis orang mana Pak? Orang sini asli. Asli Arab. Ya. Nggak ada orang luar itu nggak ada. Nggak ada ya. Ini kebanyakan Bangladesh kok di sini jadi apa ya? Pekerja ya. Beli tas. Nanti Pak diulang Pak. Ini saya sudah masuk channel YouTube. Jadi apabila ada orang Indonesia, contohnya Mukimin ya disebutnya. mukimin disebutnya ya, kemudian jadi pekerja di Arab sini, mau melaksanakan ibadah haji, bayarnya berapa Pak? Ada yang 4.000, 5.000, 5.000 apa itu namanya? 7.000 real. 7.000 real, 5.000 real ya. Itu kalau dirupiahkan berapa Pak? Kalau sekarang 7 real itu berapa? 1.000 aja 4 juta. 1.000 4 juta. 4 juta kali 7. Yup. 4 juta kali 7. Oh iya ya. 4 juta kali 7 kali 10 saja 40 juta. Meten. Lupa kopi jahis. Oh gimana? Ada Ustaz kopi kan? Dad, mana Ustaz sih? Ustaznya mana? Tandus ya. Katanya ini. Mana? Ini pohon Oh, Soekarno. ini? Oh iya. Pohon Soekarno yang nanam dulu itu Pak Soekarno. Ini banyak pohon di sini, pohon Soekarno. Itu yang Soekarno itu. Semua pohon itu dulu semua ya. Yang lain nggak ada. Nah, ini pohon Soekarno. Soekarno ya. Kata siapa? Gimana? Kata siapa? Kata supir tadi. Oh. Nanti sorting sana tadi. Kata supir yang ada di sini bahwa tadi pohon itu adalah yang nanam Bapak Soekarno. Ini lihat teman-teman, para pemirsa bahwa di daerah sini itu tandus sekali, tidak ada tanaman kecuali pohon yang ditanam oleh Bapak Soekarno. Nah ini pohonnya yang masih hidup.
banyak gedung bagus-bagus ya, tetapi secara otomatis ketika bikin kan ada airnya. Pertanyaannya, ini airnya dari mana? Masya Allah, nah ini sudah masuk wilayah apa, industri apa perkampungan ini? Perkampungan ini. Namanya masjid apa itu? Masjid apa? Nah, ini pohon Soekarno. Kata supir, ini salah satu pohon yang hidup, bisa bertahan di tempat yang tandus. Itu pohon Soekarno. Kok kenapa dinamakan Soekarno? Dikarenakan yang menanam pohon ini menurut ceritanya adalah dari Bapak Soekarno yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ini pohonnya ini, tuh pohonnya tuh, pohon Soekarno. Nah, Soekarno, ini pohon Soekarno itu hanya tumbuh di negara Arab.
masuk wilayah mana Pak ini Pak? Madinah ini Pak. Ya, ini sudah masuk wilayah Madinah. Batasan. Alhamdulillah, ini sudah ramai ya. Masuk wilayah Madinah, tempat sudah ramai. Kemudian banyak mobil yang berlalu lalang. Masuk kotanya, Masya Allah luar biasa indahnya ya. Kalau di samping kiri ini sudah banyak pepohonan kurma. Hati-hati. Nah, ini sudah mulai ramai ini ya, karena memasuki kota Madinah. Batasannya Pak. Perbatasannya ini ya. Oh ini. Tanah halal sama Tanah halal dan tanah haram, ini kata supir yang sudah terbiasa di sini. Ini di sebelah kanan kita banyak pohon kurma di pinggir jalan. Oh, Nah itu perbatasannya tuh yang ada tuh. perbatasannya. Nah, Oh, ini nih ya. ini dua. Ini ya. Iya. Ini perbatasan apa namanya? Mikot. Pot. Halal sama tanah halal. Tanah halal dan tanah haram. Dari itu. Hah? Mobil aja. Nah, Nah, itu. Tidur ke. nyampe Miko. Ini yang kuning-kuning pohon apa namanya ini? Daunnya kuning-kuning. Pohon bunga Pak. Iya. Kuning. Tapi kalau itu Soekarno ya? Oh ya. Itu pohon Soekarno. Soekarno. Tapi hatanya tidak ada pohon hatta di sini. Cuma ada pohon Soekarno. Ya. Beritahu kalau ada operasi lagi saya ke belakang. Udah ada. Ini. Masuk kota. Gitu ya, Masya Allah, ini penduduk, ini tempat pemukiman warga, ciri khas bangunan dari Madinah. Kalau tampak dari sini banyak sekali bangunannya yang megah. Kalau di Indonesia ya di Jakarta, tapi lebih bagusan di sinilah. Semakin masuk ke dalam kota, yaitu kota Madinah. Kota Madinah. Masjid. Di sini pagar di panjang jalan menuju kota Madinah ini dipagari dengan dinding yang tinggi. Ya, berbeda di Indonesia itu tidak ada dinding yang setinggi ini. Nggak tahu di sini karena untuk keamanan atau gimana juga nggak tahu, mungkin supaya suasananya, pemandangannya lebih baik.
khusus tukang roti apa ya? Kalau di Jawa Barat tukang roti ya. Roti. Semakin masuk ke dalam kota, semakin banyak mobil yang berlalu lalang juga di pinggir jalan. Oh iya betul. Oh mic ya. bukan mobil. Kalau yang bangun, yang tidur dibangunkan. Alhamdulillah. Ini pohon Soekarno ini. Nah, kalau dari dekat ini pohon Soekarno. Udah semua ya. Setelah ini kita membaca doa memasuki kota Madinah. Ini kita sudah memasuki perbatasan kota suci kota Madinah. Sudah disebut tanah haram. Tanah haram itu bukan berarti tanahnya haram. Haram itu artinya suci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Hada haramu rasulika Faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa su'il hisab. Alhamdulillah, insyaallah sekitar 10 menit lagi kita akan sampai di hotel. Diperbarui lagi niat kita, di sini kita menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tamunya kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, dan nanti tidak ada yang bisa memberi syafaat kita di akhirat nanti kecuali Rasulullah SAW. Ini adalah tempat di mana jutaan manusia ingin datang ke kota ini, makanya diperbarui lagi niat kita, lagi diperbarui hatinya dibersihkan. Pokoknya di kota Madinah Makkah ini Bapak Ibu harus banyak-banyak bersabar. Yang kedua baru bersyukur. Kenapa? Karena nanti selama perjalanan ini nanti ada aja cobaan, ya, nanti macam-macam. Apalagi nanti di Mekah. Di Mekah itu Bapak Ibu itu di sana sangat crowded sekali. Nanti kita sholat, kepala kita ketendang, jangan marah, karena memang crowded seperti itu. Kita sholat dilarang-larang, itu saking apa? Saking ramainya di sini. Nah, berarti di sini banyak bersabar dan banyak juga bersyukur. Alhamdulillah, kenapa? Karena kita bisa dipanggil oleh Allah menjadi tamunya Allah dan juga tamunya Rasulullah SAW. Setelah ini sambil menuju ke hotel, mari kita perbanyak sholawat ya. Setelah ini kita sholawat bareng-bareng, tapi mengingatkan lagi yang menaruh barang di atas ini nih. Nah, kan saya sudah masuk ke kota, jantung kota. Dan lain-lain dimulai dirapikan, diperiksa, karena setiap perjalanan bisnya itu akan berganti. Jadi kalau ada barang yang ketinggalan itu mohon maaf nanti agak susah untuk diambil kembali. Bisa dipahami ya? Paham tuh? Masuk ke jantung kota Madinah. Madinah. Paham jawabannya pahim. Fahimna. Singapura. Kalian tuh? Itu ya, paham ya? Saya kita selawatan bareng-bareng. Gue begini jadi konsabar. Masuk. Ini apa? Ini gerbang apa ini? Ini kantor gubernur. Oh, ini di depan kantor gubernur. Masya Allah.
kantor Gubernur Madinah. Lah ini gedungnya tinggi-tinggi menjangkau langit. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu inilah Masjid Nabawi. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya khalqillah. Inilah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini. Lihatnya ke sini 327 harus lurus, nanti ada bangunan baru itu tadi tuh bangunan yang lagi dibangun ke kiri, tahu ya? Nabawi. Nanti yang perempuan di pintu 16 tuh. Ayo Pak, tuh